Oh, nggak makro. Udah mulai ya, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai operan hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya persilahkan kepada Kati Malam untuk menyampaikan masalahnya pada dinas malam semalam, dan apakah ada masalah juga dengan ruangan. Dipersilakan kepada siapa ya, aku lupa. Kati Malam, dipersilakan. Kak Dita. Baik, terima kasih Ibu Karu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengoperkan hasil asuhan keperawatan kami malam ini ya. Pasien jumlahnya ada 3, semuanya partial care, tidak ada pasien baru, tidak ada pasien pulang ataupun meninggal. Untuk ketenagaan alhamdulillah aman, untuk sarana dan prasarana juga tidak ada yang terkendala. Mungkin satu persatu akan dioperkan oleh penanggung jawabnya masing-masing ya, pada Pak Agus, kemudian Teh Nur Fitri sama Teh Yulia. Untuk Pak Agus dengan kasus hipertensi ya Tuan A usia 49 tahun, Teh Nur Fitria bertanggung jawab pada pasien Tuan M, Teh Yulia ya dengan luka bakar 4% plus DM Tuan M 58 tahun. Pada masing-masing PA silakan saya persilakan Pak Agus dulu mungkin ya, silakan Pak. Terima kasih Bu Katim, Ibu Dita dan Bu Karu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Karu dan Bu Katim menyampaikan laporan terkait dengan pasien yang menjadi tanggung jawab saya. Pasien yang menjadi tanggung jawab saya adalah Tuan A, kemudian umurnya 49 tahun di ruang pelamboyan, kamar 2A, dengan diagnosa medis hipertensi. Saat ini yang keluhan utamanya yaitu nyeri kepala, kemudian sesak, tetapi itu pun jika melakukan aktivitas dalam hal ini, kalau misalkan ke toilet gitu seperti itu. Kemudian juga nafsu makan kurang. Kemudian obat-obatan yang telah diberikan selama dirawat, karena kandersatan 4 mg, kemudian omeprazol, Striaxon, ondansetron. Kemudian infus terpasang RL dengan 20 tetes per menit di tangan sebelah kanan. Untuk hasil pemeriksaan lab, kemudian hasil ronsen itu ada di lampiran. Untuk tanda-tanda vital, tensinya 170/110 mm hidroglycum, kemudian nadinya 90 kali per menit, suhunya 36,3. Jadi masalah keperawatan yang timbul saat ini, yang pertama nyeri akut, kemudian gangguan pola napas, gangguan pemenuhan nutrisi. Jadi rekomendasinya dianjurkan untuk melakukan teknik relaksasi dan distraksi, kemudian atur posisi semivelar, kemudian pertahankan pemberian oksigen, karena sebelumnya oksigen terpasang tetapi suka dicabut karena merasa sudah nyaman. Tetapi kalau aktivitas ke WC ya itu kamu lagi seseknya. Kemudian yang keempat, kolaborasi dengan ahli gizi. Sebagai tambahan, mohon izin Bu Katim, Bu Karu, ini keluarga dan pasiennya memaksa untuk pulang, ingin pulang paksa seperti itu. Jadi nanti mohon menjadi menjadi bahan untuk didiskusikan di grup oleh Bu Katim dan Bu Karu untuk piket yang nanti untuk menjadi bahan diskusi. Terima kasih, itu saja Bu Katim, Bu Karu yang bisa saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut saja dulu ya untuk pasien kedua. Siapa Nur Fitri? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasien saya malam ini atas nama Tuan M, usia 48 tahun, pasien Dr. Setioko, SPPD dengan diagnosa DM. Pasiennya kesadaran komposmentis, keluhan saat ini ada mual, terpasang infus NaCl 500 ml per 24 jam, kemudian dapat terapi Novorapid 1 unit per jam. Tadi pagi jam 6 sudah periksa GDS, hasilnya 350. Dan rencana periksa GDPP nanti jam 9 ya Bu, untuk gulanya. Selanjutnya, hari ini akan direncanakan untuk konsul dengan nutrisionis terkait dietnya. Kemudian terdapat luka di bagian dorsal pedis dextra, luka tampak nekrotik sebagian dan sebagian lagi hijau kemerahan. Nanti minta tolong ketika dokternya visit ditanyakan apakah ada rencana untuk debri dengan GV per hari, setiap hari boleh 2 kali per hari jika lukanya rembes. Itu saja Bu, terima kasih. Baik, untuk pasien ketiga, Teh Julia. Baik, sebentar Ibu. Pasien yang saya rawat malam ini tadi yaitu Bapak Mahmud, nomor RM 230255554, usia 58 tahun, pasien Dr. Arif. Keadaan umumnya nyeri sedang, kesadarannya CM, BCS-nya 15. Terdapat luka bakar di kaki kiri, lukanya tertutup perban. Tanda-tanda vitalnya 137/80, heart rate-nya 102, respirasinya 26 kali per menit, suhunya 36, saturasi oksigennya 98%. Terpasang infus di perifer di tangan kiri. Terapi yang diberikan yaitu maksudnya cairan yang diberikan itu Rexamin 9 cc per jam, NaCl 0,921 cc per jam. Terpasang NGT karena malam tadi pasien muntah-muntah, warnanya coklat, perutnya kembung. Jadi instruksi dokter semalam dibilas lambung. Untuk sementara ini dietnya cair karena untuk sekalian bilas lambungnya juga ya. Produksinya sih sudah tidak coklat lagi untuk pagi ini. Nanti mohon ditanyakan kembali apakah bilas lambungnya dilanjut atau dilanjutkan dilepas atau tetap terpasang untuk diet cairnya. Selanjutnya yaitu terapi yang diberikan yaitu ceftriaxone 2 kali 1 gram, omeprazole 2 kali 40, ada zinc 2 kali 20, dan Vitse 4 kali 250 per oral. Terpasang kateter, produksi ada kuning jernih ya. Pasien cek GDS per 12 jam. Pagi ini GDS-nya 195. Terapi DM-nya itu sementara di stop karena pasien muntah-muntah semalam dan GDS-nya bukan 195, mohon maaf, 115. Jadi untuk terapi oral DM-nya memang sedang di stop dulu ya.
Nanti mohon ditanyakan untuk untuk cek GDS-nya apakah masih per 12 jam, apakah nanti harus dicek siang ini terkait dengan terapi DM-nya. Rencana perawatannya yaitu kaji skala nyeri, rencana operasi, nanti mohon konfirmasi ulang, menunggu konfirmasi dokter fisik. Dan rencana GP itu rencananya pada tanggal 28. Itu saja buka tim. Terima kasih Teh Yulia yang sudah mengucapkan. Jadi pasien kami memang ada 3 seperti yang saya sampaikan tadi, Bu. Untuk yang Tuan A dengan hipertensi, pasiennya Pak Agus itu memang masih, saya lihat masih sesak ya. Ke kamar mandi itu masih bantuan keluarga. Kemudian posisinya masih di semipolar, pertahankan pemberian oksigen untuk yang dinas pagi ya. Kemudian kaji ulang skala nyerinya, penyebarannya karena masih mengeluh nyeri kepala ya. Kemudian apa yang membuat dia bisa lebih turun skalanya begitu. Kemudian mungkin bisa diajarkan teknik distraksi relaksasi sama konsul ahli gizi terkait diet RG-nya, mungkin RG berapa gitu ya Bu ya nanti oleh tim gizi. Untuk pasien Mbak Nur Fitri yang Tuan M, ini memang masih mual dengan DM. Gula darahnya, mungkin terkait gula darahnya yang masih tinggi, jadi masih mengeluh mual. Untuk Novorapid masih terpasang ya lancar 1 unit per jam. Ini tolong nanti diperiksa gula darah GD2PP-nya. Mungkin bisa di follow up lagi ke dokter terkait terapi Novorapid-nya ya, karena gulanya masih cenderung tinggi. Kemudian juga untuk konsul diet gizi, untuk DM-nya berapa kalori, nanti kolaborasi dengan tim gizi. Kemudian GV ya pagi ini coba dilaksanakan GV sambil ditanyakan kepada dokternya nanti kalau visit perlu debridemen atau tidak. Pantau untuk lukanya ya, karena masih ada yang area kehijauan. Untuk Teh Yulia, ini pasiennya yang 58 tahun, Tuan M dengan DM dan luka bakar. Ini juga nanti di GV terkait luka bakarnya. Kemudian masih terpasang NGT. Nanti dipantau cairan bilas lambungnya ya Bu ya, apakah sudah jernih. Kalau misalnya memang tadi kan operannya sudah jernih, itu coba di follow up ke dokternya untuk dilepas atau masih berlanjut, kemudian dietnya bisa naik bertahap atau tidak. Terkait dengan terapi DM-nya juga masih di stop, ini perlu dilanjut atau tidak gitu ya, untuk yang dinas pagi. Apa ada yang ini ya? Saya kembalikan dulu ke Karu, Bu Dewi. Ya, terima kasih banyak kepada Kati Malam dan para perawat pelaksana malam juga yang telah menyampaikan kondisi dari semua pasien pada dinas malam. Apakah untuk tim pagi ada pertanyaan atau masih ada yang perlu ditambahkan dari yang perawat malamnya? Kalau dan dipersilakan juga kalau misalnya tadi Tuan A keluarganya ingin pulang paksa gimana tuh? untuk pulang paksa mungkin nanti yang perawat pagi tolong dimotivasi lagi. Kalau misalnya memang kondisinya belum memungkinkan untuk pulang paksa, minta tolong kepada dokter jaga untuk diedukasi ulang. Kalau misalnya memang tetap ingin pulang paksa, mungkin nanti bisa hubungi MOD-nya ya untuk yang tim paginya. Ada lagi yang mau ditambahkan untuk perawat pelaksana malam? Sudah cukup? Apakah tim pagi ada yang ingin ditanyakan kepada tim malam? Izin, saya Katim pagi ini. Iya, silakan. Saya berdinas pagi ini. Izin, saya akan bertanya kepada ya untuk yang memegang ini yang hipertensi Pak Agus tadi ya, Pak Agus izin.
Ini pasien minta APS setelah dikaji, kenapa ya Pak minta APS-nya? Ataukah perawatan sini lama atau bagaimana? Karena melihat keadaan pasien belum memungkinkan, alasan Eh, keluarga untuk APS apa ya Pak izin? Jadi dia kita kan nanti nggak punya ini menyampaikannya Bu, enak. ya Gimana Pak? mohon izin dia nggak punya jaminan BPJS gitu. Mungkin kaitannya dengan biaya barangkali seperti itu. Oh, oke. Pas pengajuan untuk APS tadi dari tim Dinas Malam sudah memberi motivasi kan Pak ya? Sudah dijelaskan oleh dokter jaga semalam untuk keadaan pasiennya seperti apa gitu, sudah dijelaskan semua ya Pak ya? Ya udah. Cuman ya itu tadi misalkan kan dengan ini kan udah 4 hari di sini Bu katanya dirawatnya dan perkembangannya masih seperti itu. Jadi mungkin kepikiran takut biaya mahal dan dia belum Belum ada punya jaminan. Oke, belum punya siap. BPJS. Jadi ya ditakutkan secara ekonomi barangkali Bu seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Pak. Mungkin saya sebagai Katim Dinas Pagi, nanti untuk pasien ini akan saya serahkan kepada Ibu Siti Ali Hasan. Izin, Nurse Siti Ali Hasan, minta tolong nanti perlu kita perhatikan lagi untuk Bapak pegangan Bapak Agus ini tadi. Alasan keluarga kita harus menanyakan lagi alasan untuk APS-nya apa. Jangan lupa kita juga bertanyakan kenapa kok ini nggak berkurang sama sekali. Nanti perlu kita follow up apakah pasien masih mengkonsumsi makanan dari luar. Karena dari dia di sini dari ahli gizi kita sudah konsul, sudah kolaborasi. Kenapa kok belum ada perubahan? Kayaknya kita harus mulai melihat juga ya, Nurse Aan. Ya, Bu. Siap. Terus selanjutnya untuk pasien kedua atas Tuan M, mungkin nanti akan saya serahkan kepada Nurse Fitriani ya. Baik, Bu. Siap. Untuk Nurse Fitriani nanti di saat dokter visit, jangan lupa kita menanyakan lagi tentang pemeriksaan GDS-nya karena terakhir jam 6 masih 350. Selain itu kita akan GV lukanya bareng-bareng, seberapa dalam, lukanya seberapa luas juga kita harus mengobservasi itu. Kita menginformasikan ke dokter juga ya, Nurse Fitri. Selanjutnya untuk Tuan M, dengan DM juga nanti mungkin bisa saya serahkan kepada Nurse Elin. Gimana Nurse Elin? Siap? Baik, Bu. Siap. Nanti untuk Nurse Tuan M ini, izin untuk yang dinas malam, untuk luka bakarnya di daerah mana? Oke, nanti kita gimana? Izin Ibu, lukanya di kaki kiri, Bu. Kaki kiri ya, siap. Untuk Nurse Elin, nanti saat dokter visit, kita akan melihat lukanya seberapa dalam. Habis itu kita lihat produksi NGT, jangan lupa ditanyakan lagi ke dokternya, masih perlu dipasang atau tidak. Jangan lupa kita juga mempertanyakan untuk terapi DM-nya. Begitu. Baik, Ibu. Siap. Bagaimana untuk teman nurse PA yang di nurse pagi? Ada yang masih kurang mumpung kita masih operan dan bertemu dengan tim dinas malam? Sudah cukup, Bu. Siap. Terima kasih nurse dinas pagi. Saya kembalikan kepada Ibu Karo kita, Ibu Dewi Sri Mulyati. Silakan Bu. Baik, terima kasih Nurse Mirza atas pembagian pasiennya kepada para pelaksana. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa masukan dan hal yang perlu diingat. Yang pertama, selalu utamakan keselamatan untuk keselamatan kalian. Selalu terapkan 5 moment, selalu gunakan handscoon selama tindakan, pantau semua pasien dan berikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Selalu gunakan teknik aseptik, tulis semua tindakan dan dokumentasikan setiap tindakan secara baik dan benar. Sebelum memulai kegiatan pemberian asuhan keperawatan kepada pasien pagi hari ini, mari kita berdoa
agar diberi kelancaran dan keamanan dalam bertugas dan selalu diberikan kesehatan. Pasiennya juga semoga dimudahkan terapinya, diberikan kesehatan juga sama Allah dan semoga kita dijauhkan dari kelalaian. Berdoa mulai. Amin. Ya, berdoa selesai. Saya kira cukup. Kita tutup operan pada pagi hari ini. Yang dinas malam semoga pulang dengan selamat, dan yang dinas pagi selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih Bu Karu. Terima kasih Bu Karu. Kasih Bu Terima kasih Bu Karu. Karu. Terima